Pikir saja hari ini kau harus bisa lewati. Hadapi hari ini kawan, lakukan yang kau bisa. Halo, semangat pagi teman-teman, sahabat Deraji dimanapun berada. Apa kabar semua? Ya, semua pionir ya, semua pionir Pi Network maupun semua sahabat Victorian saya dimanapun berada. Ketemu lagi kita di channel Deraji ini. Seperti biasa saya lagi nongkrong di kafe dengan suasana yang tenang. Ada gemericik suara apa nih? Suara kolam, enak ya buat nyari inspirasi. Sambil ngopi ya guys. Sayang saya di sini nggak ada gitar ya. Kalau ada gitar mungkin bisa jadi satu lagu ya guys. Oke, saya harap semua teman-teman baik-baik aja dimanapun berada. Bagi yang sekarang lagi sakit, saya berdoa semoga cepat sembuh, cepat sehat. Karena saya ada beberapa teman juga yang lagi asam lambung, ada masalah capean segala macam ya. Semoga cepat sembuh ya, supaya bisa kembali bekerja dengan normal. Oke teman-teman, kali ini kita ada berita yang lagi hot juga tentang keterlibatan BNP Paribas dengan kebanggaan kita Pi Network ya guys. Ya sama seperti yang dulu pernah kita bicarakan ya, bahwa perbankan itu apapun, bukan sekedar perbankan ya, tapi semua sistem ya guys, mau perbankan kayak mau industri kayak mau dunia kripto, blockchain ya, semua yang berhubungan dengan keamanan itu guys, itu dia mau nggak mau dia harus mengikuti keamanan dari quantum ekosistem quantum financial system ya, dan juga mengikuti keamanan dari quantum web 3-nya Pi Network guys ya. Jadi gimana ya, dulu mungkin saya pernah kasih perumpamaan atau enggak, saya lupa ya. Jadi ibaratnya ini Nicholas Vokalis nih, saya Nicholas Vokalis nih ya. Saya ibaratnya di dunia ini akan kena sebuah ancaman nuklir misalnya gitu ya. Ya, ancaman yang sangat berbahaya ya, terutama dalam keamanan. Nah, si Nicholas Vokalis ini ya, dia punya anti nuklirnya guys. Ya, sehingga dia punya bergening ke seluruh dunia. You kalau mau aman, kamu kalau mau perbankanmu aman, kamu kalau mau industrimu aman, mau segala macam industri ya, segala macam ya, mau aman, nih saya punya kuncinya nih, anti nuklirnya. Nah, anti nuklirnya itu guys, itu adalah web 3 dari blockchain-nya Pi Network guys. Ya. Jadi itu terkait juga dengan nanti ada financial quantum system ya. Ada otomatis juga berhubungan dengan tadi perbankan ya. Makanya nanti pertengahan bulan ini ya, setelah pertengahan bulan ini kan ada pertemuan di Toronto ya guys ya. Itu semua akan mengarah ke sini guys. Nah tapi kalau malam hari ini ya, saya ingin bicara tentang keterlibatan dari Binance guys ya, yang sekarang nggak mau dia akan ikut. Karena mereka semua nggak bisa nolak guys, nggak bisa nolak terhadap teknologi dari Pi Network. Yang pernah saya bicarakan di video sebelumnya terdahulu ya, bahwa terlalu sederhana kalau Anda berpikir Pi Network itu hanya sekedar Pi Coin. Ya. Pi Network itu tidak sekedar Pi Coin guys, tapi dia punya teknologi di baliknya itu yang semua orang akan butuh, semua orang akan pakai. Itu yang bikin Pi Coin itu mahal. Ya. Jadi yang bikin Pi Coin mahal itu bukan sekedar hanya ekosistemnya saja yang banyak, bukan saja sekedar karena popularitas kriptonya yang sekarang selalu menduduki 10 besar ya. Ya, yang kita tahu bahwa dunia kripto tuh yang terkenal atau populer pasti dia akan berkembang ya. Bukan hanya itu guys, tapi apa, teknologi yang dimiliki oleh core team, oleh Pi Network ini ya, oleh Nicholas Vokalis ini, teknologi itulah yang membuat ini mahal. Seluruh dunia mau nggak mau akan memakainya. Sama seperti dulu guys ya. Dulu ketika perpindahan dari web 1 ke web 2 ya, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang semua mengalami gitu guys. Ya, semua menurut informasi ya, setiap 10 tahun itu akan mengalami setiap 10 tahun akan mengalami namanya revolusi teknologi guys. Sama juga dalam dunia kripto ya, 2009 itu Bitcoin ya. Lalu 10 tahun kemudian 2019 muncullah Picoin. Ya, 10 tahun sekali guys. Ya, ntar nggak tahu nanti 2029 lagi ada apa lagi. Ya.
Tapi saya sudah mulai mulai dengar sesuatu sih, tapi saya belum saya nyampaikan sekarang ya. Intinya apa guys? Semua yang mengikuti zaman, mengikuti perkembangan teknologi, dia akan berkembang. Tapi yang dia menolak teknologi, dia akan terhapus di dunia guys. Ya, Anda tahu sendiri dulu handphone Nokia segala macam, produk-produk lain yang dia terlena dengan zona nyamannya, dia tidak mengikuti perkembangan zaman, dia ketinggalan guys, terlibas ya. Oke, sekarang lama berpanjang-panjang lebar lagi, kita masuk ke ini guys. Ini saya lihat dari sebuah media ya, medianya itu adalah, jadi kalau kita tanya ke Meta AI pun dia akan menyampaikan informasi yang sama guys ya. Misalnya kita tanya ke Meta AI ya, Meta AI yang ada di WA Anda, WA kita ya. Jawabannya seperti ini guys. Dia Meta AI memberikan referensi berita di blockchain media Indonesia guys. Ya, coba kalau kita buka ya. Kolaborasi Pi Network dan BNP Paribas bikin dunia keuangan kaget. Ini berita kemarin ya, 5 Mei. Jadi BNP Paribas itu bank terbesar di dunia guys dalam hal aset ya. Nah, saya bacakan teman-teman ya. Saya bacakan ya berita ini ya. Ini dari blockchain Indonesia, blockchain media. Kolaborasi Pi Network dan BNP Paribas bikin dunia keuangan kaget. Langkah mengejutkan datang dari dunia kripto. Pi Network, proyek blockchain yang dikenal dengan pendekatannya yang berbasis komunitas, resmi menggandeng salah satu bank raksasa asal Eropa yaitu BNP Paribas. Pengumuman kolaborasi ini langsung menyedot perhatian banyak kalangan, terutama karena menyangkut penyatuan antara inovasi teknologi terdesentralisasi dan sistem keuangan tradisional yang selama ini dianggap sulit untuk disentuh oleh proyek-proyek berbasis blockchain. Dengan integrasi BNP Paribas dan Pi Nexus Banking System, transaksi akan menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Ini ungkap pengumuman tersebut. Penggabungan dua dunia, blockchain dan perbankan tradisional. Kerjasama ini mencerminkan niat kedua pihak untuk menyederhanakan proses keuangan lintas batas, khususnya melalui pemanfaatan sistem transfer instan SEPA yang telah mapan di kawasan Eropa. Di sisi lain, langkah ini bukan hanya soal kecepatan. Kolaborasi tersebut membuka pintu bagi ekosistem CoinPi untuk terhubung langsung dengan infrastruktur pembayaran modern yang dimiliki oleh BNP Paribas, termasuk integrasi API Open Banking, ya, API Open Banking, yang selama ini hanya tersedia untuk institusi keuangan besar. Dalam konteks lebih luas, ini bisa menjadi pembuka jalan bagi adopsi CoinPi dalam skenario penggunaan nyata, bukan hanya sekedar token digital yang disimpan di dompet pribadi. Menuju peluncuran mainnet global Pi Network. Lebih lanjut lagi, kerjasama ini diyakini akan mempercepat peluncuran global open mainnet yang telah lama dinanti komunitas Pi Network. Bagi banyak pengguna, mainnet bukan hanya sekedar fase teknis, ia adalah titik balik dari status uji coba menuju ekosistem kripto yang benar-benar fungsional dan bisa diakses secara terbuka. Tak bisa dipungkiri, dukungan dari nama besar seperti BNP Paribas membawa kepercayaan baru terhadap proyek ini. Bukan cuma karena latar belakang institusi keuangan tersebut, tetapi juga karena mereka tidak sembarangan memilih mitra. Artinya, Pi Network telah melewati proses due diligence yang cukup ketat. Ini semacam cap legalitas tidak resmi dari sistem keuangan tradisional terhadap proyek blockchain yang sebelumnya lebih banyak dibicarakan di forum-forum komunitas saja. Pasar merespon dengan antusias, meskipun pihak Pi Network belum secara eksplisit membahas soal nilai pasar, namun geliat aktivitas perdagangan CoinPi langsung meningkat sesaat setelah pengumuman ini mencuat ke publik. Sejumlah analisis mulai melemparkan proyeksi tentang potensi penguatan nilai koin ini di masa mendatang. Walau begitu, perlu dicatat bahwa proyeksi seperti itu tetap harus ditanggapi dengan hati-hati, karena ekosistem Pi sendiri masih dalam tahap penyempurnaan teknis dan regulasi. Namun demikian, jika kita coba membayangkan skenario-nya, bagaimana jika suatu saat nanti pengguna bisa langsung membayar tagihan, mengirim uang lintas negara, atau bahkan membeli tiket kereta hanya dengan CoinPi yang terhubung ke sistem perbankan Eropa.
Tidak mungkin ya guys, karena fondasinya sudah diletakkan hari ini. Tantangan implementasi masih mengintai. Meski optimisme mulai menguat, bukan berarti jalan ke depan akan bebas hambatan. Integrasi antara sistem perbankan tradisional dan jaringan blockchain bukan perkara sederhana. Ada tantangan teknis, perbedaan dalam protokol keamanan, dan tentu saja berbagai regulasi keuangan yang harus ditaati, baik di wilayah Eropa maupun di negara tempat Pi Network beroperasi. Pengembangan dari kedua pihak ini pun belum memberikan batas waktu pasti kapan kolaborasi ini akan terrealisasi penuh. Namun setidaknya tahap awal integrasi telah dimulai, dan komunikasi publik antara tim Pi Network dan BNP Paribas menunjukkan bahwa proyek ini bergerak ke arah yang cukup menjanjikan. Komunitas Pi yang selama ini cukup besar, yang selama ini cukup sabar menanti peluncuran mainnet global, kini mendapat harapan baru. Namun di balik harapan itu terselip juga banyak pertanyaan. Akankah integrasi ini membuat koin Pi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas? Apakah ini akan berdampak pada regulasi atau bahkan perpajakan pengguna di berbagai negara? Satu hal yang pasti, kolaborasi ini telah menciptakan gelombang baru dalam hubungan antara dunia kripto dan perbankan. Bagi mereka yang selama ini skeptis terhadap proyek semacam Pi Network, kabar ini bisa jadi alasan untuk mulai mempertimbangkan ulang lagi. Sebaliknya, bagi penggemar kripto yang selama ini bermimpi agar mata uang digital bisa digunakan layaknya mata uang fiat, kerjasama seperti ini adalah langkah konkret, bukan sekedar wacana. Nah itu guys, ya berita dari blockchain media tentang kolaborasi Pi Network dan BNP Paribas bikin dunia keuangan kaget. Sebenarnya tidak perlu kaget-kaget banget juga ya guys, karena memang sudah dikabarkan sebelum-sebelumnya bahwa quantum financial system memang akan dipakai di seluruh dunia, terutama di dunia perbankan. Dan semua yang berhubungan dengan keamanan, itu semua akan menggunakan quantum blockchain Web3-nya Pi Network guys. Karena apa? Karena semakin canggihnya nuklir itu artinya yang dalam arti sesungguhnya saya maksud adalah hacker, ya. Bahkan Bitcoin, bahkan Binance saja itu bisa dibobol sama hacker guys, ya. Makanya dia kalau bekerja sama dengan Pi Network itu nggak salah, ya. Karena Nicholas Kokalis itu punya anti nuklirnya, punya anti hackernya. Kalau Anda menolak, ya industri menolak apa yang ditawarkan oleh Nicholas Kokalis, maka apa? Bersiap-siaplah mereka akan musnah, ya. Mereka akan kena ke bom sama para hacker-hacker yang sudah canggih-canggih, ya. Apalagi sekarang ada dunia AI ya semakin canggih, ya. Semua ya di era ini semua akan semakin canggih, ya, baik yang dalam hal yang positif maupun negatif. Masalahnya kedua hal positif negatif ini semua nih mulai bekerja-kejaran. Yang positif meningkat canggih, yang negatif pun gak mau kalah, dia meningkatkan kecanggihannya guys untuk menipu banyak korban. Nah artinya apa? Dunia perbankan, terutama kita para nasabahnya itu terancam, ya, uangnya bakal hilang. Anda pernah dengar ya, ada nasabah bank ini tiba-tiba uangnya hilang, ada nasabah bank ini tiba-tiba uangnya hilang, dan bahkan dari pihak banknya sendiri nggak tahu uangnya itu hilang kemana. Nah, hati-hati guys. Ini guys, ini warning ya, sudah saya dan teman-teman sudah sampaikan beberapa waktu lalu ya, bahwa semua industri, terutama perbankan, akan pakai quantum financial system. ISO berapa kemarin saya bilang? 220 apa ya? Nah, itu guys. Jadi, tidak terhindarkan. Itu teman-teman. Nah, masa penantian tadi disebutkan masa penantian untuk open mainnet global. Sebenarnya teman-teman kemarin sudah open mainnet ya, open network ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh open mainnet global itu sebenarnya nilai GCV, ya, nilai GCV yang betul-betul kita harapkan selama ini. Ketika itu muncul, sambil menunggu itu guys, sistem keamanan kita tetap harus kita jaga, ya. Keamanan dari internal masing-masing kita maupun keamanan dari setiap industri yang ada di sekitar kita, ya guys. Kita nggak bisa lepas dari itu semua. Nah, kalau menurut saran saya sering mengungkap di video-video sebelumnya, dalam masa penantian ini supaya teman-teman nggak stres menanti nilai GCV lama sekali, ya. Apalagi saya pernah bilang mungkin kemarin ya, bahwa nilai GCV itu menurut Indopinetmark itu paling cepat itu 2028 guys, ya. Tapi itu kan mungkin Indopinetmark menyampaikan itu paling pahit ya, paling pahit. Jadi tidak bicara yang terlalu banyak berharap ya. Paling jelek itu disampaikan 2028 nilai GCV. Tapi bisa lebih cepat guys.
Tapi apapun itu, guys, yang saya mau sampaikan adalah teman-teman dalam masa penantian ini harus menjaga diri, menjaga frasa sandinya, amankan, nggak usah utak-atik lagi namanya Pi Network Anda. Anda cukup klik petir aja, fokus itu aja. Ya, anggaplah Pi Network itu sebuah harta karun yang Anda simpan di brankas, Anda kunci. Jangan Anda utak-atik lagi, simpan aja. Ada yang menawarkan mau beli koin Anda, lupakan itu, next. Ya, jangan tanggapi. Ada penyerap datang mau nawarin, ayo nih beli handphone, ayo nih beli TV, beli kulkas, elektronik apapun itu dengan harga sekian Pi, dan dia bilang daripada nanti koin Pi Anda nggak berguna, pakai aja sekarang, bisa beli TV segala macam. Abaikan itu, guys, ya. Pi ini simpan di brankas baik-baik, jangan dibuka-buka lagi. Anda hanya fokus klik petir aja, ya. Itu. Nah, sambil menunggu itu teman-teman, saya sarankan teman-teman fokus ke kesehatan. Satu, fokus ke kedua, ke pekerjaan. Kalau bisa, teman-teman usahakan bekerja setiap hari yang menghasilkan uang. Ya, saya pernah ceritakan sebelumnya di video-video sebelumnya, karena ini riskan sekali. Kalau semakin lama, nanti semakin banyak yang putus asa, menanti nilai BCP yang nggak muncul-muncul, belum muncul-muncul, sehingga dia mudah putus asa, sehingga dia mudah menjual ke orang penyerok dan lain-lain. Mudah asal-asal klik-klik web-web phishing, sehingga koin bisa hilang. Ya, itu rentan, riskan sekali, fragile. Ya, makanya itu saya ceritakan ke teman, ayo kerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang setiap hari, teman-teman. Nah, ini Victory, ya, ini bisa menghasilkan uang setiap hari. Saya setiap hari bangun tidur aja sudah ada uang masuk ke rekening. Ya, siang-siang lagi ngopi, ini jam segini juga yang ngopi ini ada yang transfer uang juga, ya guys. Jadi ibaratnya saya ngopi ini ada yang bayarin, ya guys, dari Victory. Yang saya mau sampaikan adalah amankan hari Anda, setiap hari Anda dengan keuangan yang bagus, yang normal, sehingga kita nggak pikirin lagi kapan Pi Network akan bernilai tinggi, ya. Pi akan bernilai tinggi, tapi butuh kesabaran, guys. Nah, untuk sabar itu Anda amankan harian dulu, ya. Ikuti ini, jika Anda ingin mengalami apa yang saya alami, hanya modalnya nggak nyampe 100.000 untuk bergabung. Ini komunitas berbagi, guys. Nanti teman-teman nonton video saya ya, biar paham apakah Victory itu. Ya, silakan hubungi nomor ini. Nanti biar saya bisa pandu teman-teman, dan teman-teman bisa mengalami apa yang saya alami, dapat uang setiap hari, ya, masuk ke rekening kita masing-masing. Kalau rekening Anda BCA, dia akan masuk ke BCA Anda. Kalau rekening Anda Bank BRI, dia akan masuk ke BRI Anda, dan seterusnya. Jadi teman-teman ya, video kali ini intinya semua ya, industri, semua perusahaan besar di dunia, semua akan terlibat dengan Pi Network. Anda bersiap-siaplah untuk itu. Jangan ceroboh terhadap poin Pi Anda, lebih berhati-hati, ya. Terima kasih sudah nonton teman-teman video kali ini. Salam hormat dari saya, salam sayang dari saya, dan saya bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Oh ya, saya mau nyampaikan mungkin minggu depan atau pertengahan bulan saya akan ke Bali, guys. Jika teman-teman di Bali mau ketemu dengan kita ketemuan, ya guys, bolehlah kita ketemuan ya. Apalagi kalau ketemuan bahas Victory, saya lebih senang. Karena kalau bahas Pi Network mau bahas apa lagi, ya guys ya. Ya, Pi Network akan bernilai, guys, tenang aja. Ya, butuh kesabaran, butuh waktu. Tapi kalau teman-teman besok ketemu saya di Bali, tanya ini ya, tanya Victory, saya akan dengan senang hati berbagi tentang Victory. Oke, thank you guys. Saya bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you for like, share, and subscribe. Dan salam hormat, saya sehat selalu. Bye. Baby,